Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bilangan kompleks atau bukti kompleks. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi kompleks. Nah, sebelumnya kita sudah bahas juga limit, kontinuan. Nah, setelah itu yaitu turunan dari fungsi kompleks. Antara limit, kontinuan, dan turunan ini saling berkaitan satu sama lain karena turunan ini dicari dari pendekatan limit juga ya. Nah, di sini definisi dari turunan fungsi trigonometri yaitu misalkan fz ya, z sendiri adalah bilangan kompleks, adalah fungsi kompleks dengan daerah asal, domain, df ya, anggota himpunan bagian dari bilangan kompleks ya. Jadi di sini ada domain, di mana domain itu adalah bagian dari bilangan kompleks, dan Z0 adalah anggota dari interior df. Fungsi fz dikatakan terdiferensial ya. Terdiferensial itu kata lain dari turunan ya, atau dapat diturunkan atau memiliki turunan di Z0 jika limit f Z0 plus delta z kurangi f z0 per delta z mendekati 0 itu ada. Nah, jadi suatu fungsi kompleks dikatakan mempunyai turunan atau dapat diturunan atau memiliki turunan di z0 ya. Untuk z0 ini yaitu bila mana limitnya seperti ini ya, itu ada ya, dengan syarat ya. Syaratnya itu delta z sama dengan delta x plus i delta y. Nah, dengan kata lain bisa dituliskan seperti ini. Turunan dari fz ya. Nah, ini lambang turunan, ada aksen di dalam di f-nya, f aksen z0 artinya turunan dari z0 sama dengan limit f z0 plus delta z kurangi f z0 per delta z mendekati 0. Nah, jadi fungsi fz mempunyai turunan jika memenuhi limit ini ya. Nah, khusus untuk di z sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika fz terdiferensialkan di setiap titik z, nah ini untuk di setiap titik z, maka suatu himpunan A bagian dari C, maka diperoleh turunan z itu anggota z di setiap A ya. Sehingga dapat didefinisikan fungsi baru disebut fungsi turunan dari fz, yaitu nah ini untuk turunan fungsi di semua titik z. Kalau tadi di z0, nah ini di semua titik z, yaitu limitnya f z plus delta z kurangi f z per delta z nya mendekati 0. Nah, inilah mengecek apakah fungsi tersebut mempunyai turunan atau tidak, yaitu dengan menggunakan pendekatan dari limit. Nah, di sini ada sebuah contoh. Tentukan turunan fungsi fz sama dengan z kuadrat di z0, kemudian tentukan fungsi turunannya ya. Kita tentukan apakah fungsi ini mempunyai turunan, turunannya berapa misalkan ya. Nah, jawab karena yang ditanya di z0, maka kita gunakan rumus ini ya, menggunakan limit ini. F aksen z0 sama dengan limit ya, sekian seterusnya. Nah, terus kita masukkan ya. Kita masukkan di sini kan z kuadrat. Nah, berarti ini kita anggap sebagai z, berarti ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya. Karena ini z kuadrat, ini kita anggap sebagai z, berarti ini z0 plus delta z kuadrat kurangi z0 kuadrat. Nah, setelah itu ini kita uraikan ya, hasilnya z0 kuadrat plus 2 delta z0 plus az kuadrat. Nah, ini bentuknya untuk menguraikan seperti ini kan aljabar biasa. A plus b kuadrat itu kan sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, ini ya, ini aljabar biasa. Nah, ini juga sama, nah ya, kurangi z0 kuadrat. Setelah itu, nah ini kan
Z0 kuadrat positif, ini negatif. Berarti ini saling menghabisi. Habis ya, tinggal 2 delta Z. Z0 plus delta Z kuadrat. Nah, setelah itu, ya, kita hapus dulu yang ini. Nah, setelah itu, kita lihat. Ini mengandung delta Z. Ini delta Z kuadrat. Artinya delta Z kali delta Z. Nah, delta Z-nya berarti bisa dikeluarkan. Delta Z berarti ini tinggal 2Z0 ya. Ini tinggal delta Z. Seperti itu. Setelah itu ini sama ya, bisa kita coret juga. Delta Z, delta Z. Coret. Nah, tinggal 2Z0 plus delta Z. Nah, setelah itu, karena di sini delta Z mendekati 0, berarti delta Z-nya kita ganti dengan 0. Berarti hasilnya 2Z0 plus 0 itu 2Z0. Nah, ini untuk turunan fungsi di Z0. Nah, kemudian tentukan fungsi turunannya, artinya turunan di fungsi Z-nya. Nah, berarti F aksen Z sama dengan 2Z. Ya, tinggal ganti aja Z-nya dengan Z seperti itu ya. Ya, contoh yang selanjutnya. Nah, di sini ada juga teorema turunan. Ya. Yang pertama, jika Fz sama dengan Z kuadrat, n-nya bilangan bulat. Oh, maaf, ini tuh pangkat n ya, bukan pangkat 2. Ini Z pangkat n. Nah, n-nya bilangan bulat positif, maka turunan dari Z yaitu nz n kurangi 1 ya. Jadi untuk Z pangkat n, jika diturunkan n-nya ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Nah, jadi pangkatnya dikurang 1, n-nya turun ke depan. Jika berbentuk perpangkatan bilangan bulat positif. Itu untuk teorema pertama. Teorema kedua, jika f dan g, nah di sini ada dua buah fungsi mempunyai turunan di setiap titik Z di dalam domainnya, maka Fz plus Gz jika diturunkan, ini bisa diturunkan masing-masing ya, atau dijumlahkan dulu terus diturunkan, atau kita turunkan masing-masing. Nah, seperti ini, diturunkan masing-masing fungsi secara terpisah ya. Terus jika perkalian, ini boleh dikalikan dulu ya jika ada dua fungsi, atau memakai rumus ini ya. F aksen Z, jadi turunan Z dikali Gz ditambah Fz dikali turunan dari Gz ya, seperti itu. Jadi yang pertama F-nya diturunkan dikali G, terus yang kedua G-nya diturunkan kali F ya, jadi bergiliran. Nah, untuk pembagian ini juga sama dengan yang nomor 2, cuman ini bedanya dikurang, terus per Gz kuadrat. Nah, tambahannya itu. Nah, itulah sifat atau teorema kedua. Teorema ketiga, jika fungsi f mempunyai turunan di Gz dan g mempunyai turunan di Z, maka ya f Gz ya, ini komposisi ya. Maka f Gz turunannya yaitu f aksen Gz kali g aksen Z. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Tentukan turunan fungsi Fz sama dengan 3Z kuadrat kurangi 4Z dengan Z0 sama dengan min 1 plus I ya. Nah, kita mencari turunan dulu yang ini. Kita cari turunannya menggunakan, nah ini menggunakan teorema yang pertama. Nah ya, nah hasilnya 6Z. Tadi kan 2 turun ke bawah jadi 6, terus 2 kurangi 1, 1, jadi 6Z. Nah, ini juga sama ya, ini 1 turun ke depan, ini kan artinya pangkat 1 ini. Nah, kalau tidak ada pangkatnya berarti ini pangkat 1. 1 kali 4, 4, terus 1 kurangi 1, 0, berarti tinggal 4 ya. Setelah itu, nah berarti ini sudah turunan Fz-nya. Nah, di sini ada Z0 sama dengan min 1 plus I. Artinya kita ganti Z-nya dengan Z0, terus Z ini ya, Z-nya diganti dengan Z0, terus Z-nya kita masukkan min 1 plus I. Min 1 plus I, ya kalikan ke dalam ya. Di min 6, terus ini 6I kurangi 4. Min 6, min 4, jadi min 10. Jadi 6I min 10. Nah, kurang lebih seperti itu ya, cukup mudah. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah,
Jika menemukan soal seperti ini, kita mengerjakannya dengan aturan rantai. Ini sama dengan bilangan real ya. Di SMA mungkin sudah dipelajari atau di SMK. Nah, jika menemukan soal seperti ini, kita turunkannya menggunakan aturan rantai. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita misalkan yang di dalam ini, kita misalkan dulu ya. Contoh di sini dimisalkan W sama dengan 2. Jadi 2Z kuadrat plus I-nya kita misalkan dengan W ya. Selanjutnya kita cari turunan dari W. Berarti artinya diturunkan terhadap Z. Berarti DW per DZ. Artinya W diturunkan terhadap Z. Berarti ini ke bawah. 2 kali 2 4 ya. 2 kali 1 1. Berarti 4Z. Nah, ini I habis ya. Jadi turunannya yang ini 4Z. Setelah itu, nah karena ini tadi udah diganti dengan W, berarti ini jadi fungsi W. Jadi W pangkat 5. Seperti itu. Nah, kita cari turunannya. Nanti DF per DW yaitu ini pangkat pindah ke depan. Jadi 5W. Pangkatnya kurangi 1, 5W pangkat 4, seperti itu. Nah, untuk mencari turunannya, ini do ya harusnya, bukan D, ini do. Artinya turunan dari ini, itu bisa dicari dengan DW per DZ dikali DF per DW. Jadi ini dikalikan dengan ini, ya. DW DZ-nya 4Z, DF DW-nya 5W pangkat 4. Nah, terus kita kembalikan lagi. W-nya itu apa? W-nya ini. Nah, W-nya itu tadi 2, mana 2? Nah, ini 2Z kuadrat plus I. 2Z kuadrat plus I 4 ya. Ini kalikan dulu ke sini. Jadi 40Z. Ini W-nya kita ganti dengan 2Z kuadrat plus I pangkat 4. Nah, udah seperti itu ya. Itulah aturan rantai. Nah, jika kalian menemukan soal seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu persamaan Cauchy dan Riemann. Cauchy Riemann. Nah, ini digunakan untuk mencari turunan-turunan parsialnya ya. Nah, di sini ada sebuah teorema. Teorema yang pertama, jika diketahui fungsi fz ya sama dengan ux, y i px, y. Nah, ini bilangan kompleks dalam bentuk x, y ya. Nah, ini kita bisa cari turunan parsialnya ya, turunan u terhadap x, turunan u terhadap y, turunan pi terhadap x, turunan pi terhadap y ya. Sini ux, y, i, pi, y, dan turunan parsial pertamanya yaitu ux, px, uy, py kontinu pada lingkungan n dari z0 sama dengan x0 plus y0. Keduanya di titik z0, ux itu sama dengan px ya, di titik z0 ux sama dengan px, dan px itu kebalikan dari uy ya, atau bisa ditulis min uy. Nah, maka turunan dari z0 itu ada, dan turunannya yaitu u aksen plus i, ux plus i px sama dengan py kurangi i uy. Nah, ini ya turunannya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, apabila fungsi fz ux y i px, y mempunyai turunan di titik z0, maka titik tersebut f aksennya atau turunan dari f-nya ux plus i px sama dengan py kurangi i uy, dan z0-nya ux sama dengan px, px-nya kebalikan dari uy. Nah, hampir sama dengan yang ini ya, yang dua ini. Nah, contoh supaya lebih paham. Buktikan fungsi fz itu ya, z kuadrat, fungsi z turunannya adalah 2z. Ini kan turunan 2z ya. Kalau dikerjakan menurut teorema pertama, pangkat z kuadrat, pangkat ke depan berarti 2z, 2-nya kurangi 1 tinggal 1, jadi 2z. Nah, kita buktikan apakah turunan ini bernilai betul untuk setiap z. Nah, langkah pertama, kita tulis fungsinya. Nah, kita bentuk z ini ke dalam
bentuk bilangan kompleks x plus y. Ya, berarti ini x plus y kuadrat. Terus kita uraikan ya. Ini mengapa begini? Tadi sudah dijelaskan memakai a plus b kuadrat itu a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, seperti itu. Setelah itu kita kumpulkan bilangan kompleks dan bilangan imajinernya. Nah, ini kan kompleksnya atau sebagai u ya ini. Ini sebagai pi ya. Ini ulang lagi dulu ya. Udah kita bahas. Nah, u-nya ini berarti ya u x kuadrat plus y min y kuadrat, pi-nya 2x y, i-nya nggak usah dibawa ya, x. Nah, setelah itu kita cari turunan u terhadap x-nya, berarti yang diturunkan x-nya berarti 2x ya, pangkat turun ke bawah. Terus kita cari turunan terhadap y-nya, berarti min 2y, seperti itu. Nah, yang ini turunan terhadap x-nya berarti 2y. Nah, ya. Terus turunan terhadap y-nya berarti y-nya hilang, berarti 2x. Nah, setelah itu lihat ux sama dengan ya, ux dengan pi ini sama. Nah, terus px mana px? Px itu kebalikan dari uy. Ya, ini 2y min 2y ini sama. Nah, maka dapat disimpulkan turunan z-nya ux plus i px sama dengan 2x ya plus i 2y. Nah, ux-nya kan 2x, terus px-nya 2y. Tambahkan i. Nah, ini kan. Nah, berarti kita kumpulkan ini 2 mengandung 2 faktorkan. Nah, ini kan x plus y itu tadi apa? Sama dengan z, berarti jadi 2z. Nah, maka turunan tersebut ini terbukti ya di setiap titik z. Nah, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, buktikan fungsi fz e pangkat x cos y plus i sin y turunannya adalah sama ya. Artinya ini tidak mempunyai turunan. Jadi antara turunan dan fungsi itu nilainya sama. Artinya fungsi tersebut tidak mempunyai turunan. Nah, kita buktikan apakah benar fungsi ini tidak mempunyai turunan. Nah, jawab sini, tulis dulu soalnya. Terus kita kalikan ya. X cos y terus x i sin y. Nah, setelah itu kita cari u-nya. Nah, u-nya berarti u-nya itu yang tidak mengandung i. Nah, berarti ini u ya. Ini karena mengandung i, berarti ini sebagai pi. Nah, seperti itu ya. Itu sebagai pi ini sininya. Nah, setelah itu kita turunkan ya terhadap x, karena ini tidak mengandung x, ini kan pangkat berarti tetap. Nah, terus terhadap y. Nah, karena terhadap y berarti tadi kan tambah negatif ya, seperti tadi. Px sama dengan, nah ini turunan terhadap x tetap, terhadap ininya tetap ya. Ini juga sama rumusnya untuk turunan z-nya ux plus i px. X cos y plus ix plus sin y ya. Nah, kita tambahkan, terus kita faktorkan. Nah, ternyata sama ya, antara turunan dan fungsinya itu sama. Nah, seperti itu ya. Nanti coba kerjakan tugasnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.